Dalam sunyinya malam, ketika dunia tertidur lelap dan suara manusia meredup dalam keheningan, ada sebuah waktu yang tidak biasa, waktu yang penuh misteri, namun sekaligus dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Pukul 3 dini hari, sebuah jam sakral di mana alam semesta seolah berhenti sejenak untuk berbisik kepada jiwamu. Jika kamu sedang membaca atau mendengarkan ini sekarang, percayalah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Semesta telah mengatur langkahmu. Tuhan telah menuntunmu ke sini karena ada pesan penting yang harus kamu terima. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu bukan sedang mencari jawaban, karena sesungguhnya jawaban itu sedang mencari kamu. Di saat sebagian besar orang terlelap dalam mimpi yang biasa, kamu dibangunkan untuk menerima mimpi yang luar biasa. Mimpi yang tidak sekadar bunga tidur, melainkan wahyu batin yang membawa arah dan tujuan hidupmu. Ini adalah momen sakral, saat di mana tirai antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi sangat tipis. Saat inilah pesan-pesan ilahi disampaikan dalam bisikan halus, dalam gambar-gambar mimpi, dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Ini bukan waktunya untuk ragu. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk berubah. Panggilan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang telah lama tertidur. Jika hatimu terasa hangat saat ini, jika dadamu bergetar tanpa alasan yang jelas, maka ketahuilah, Tuhan sedang menyentuh jiwamu, dan perubahan besar sedang menuju ke arahmu lebih cepat daripada yang bisa kamu bayangkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam pesan yang akan mengubah hidupmu, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana sebagai bentuk kesiapan dan komitmen. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu membuka hati. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah tertinggal pesan spiritual penting seperti ini. Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Ya, 77. Angka ini bukan sembarang angka. Ini adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap untuk menerima perubahan, jawaban, dan kebangkitan yang selama ini kamu nantikan. Jangan lewatkan momen ini, karena pukul 3 dini hari bukan hanya tentang waktu. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk kembali terhubung dengan dirimu yang sejati, untuk kembali mendengar suara Tuhan yang selama ini tenggelam dalam riuhnya dunia. Dan kini, suara itu memanggilmu dengan lembut, namun penuh kuasa. Apakah kamu siap menjawabnya? Jika ya, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Sebuah perjalanan menuju terang. Sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sebuah perjalanan menuju takdirmu yang sejati. Bagian 1. Makna spiritual pukul 3 pagi. Bayangkan sejenak, dunia sedang terlelap dalam keheningan yang pekat. Lampu-lampu kota mulai meredup, suara-suara kehidupan melambat, dan langit malam menggantung sunyi seperti kain sutra hitam yang membentang tanpa batas. Di tengah semua itu ada satu waktu yang tak biasa, satu titik di mana waktu dan ruang seolah berhenti. Itulah pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi bukan sekadar penanda waktu dalam satu hari. Ia adalah detik-detik sakral yang membawa muatan spiritual yang dalam. Pada jam inilah jendela langit terbuka lebar dan suara semesta berbisik lembut ke dalam hati mereka yang terjaga.
Ini adalah saat di mana dimensi spiritual dan dunia nyata menjadi sangat dekat, seolah jaraknya hanya sehela napas. Suasana menjadi hening, bukan karena dunia sedang tidur, tetapi karena alam semesta sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang agung. Pertemuan antara jiwa manusia dan kebijaksanaan ilahi. Tak sedikit orang yang pernah terbangun tiba-tiba di waktu ini dengan dada yang terasa sesak tanpa alasan, atau hati yang berdetak lebih cepat seolah menyambut sesuatu yang tak terlihat. Dan mungkin kamu pun pernah mengalaminya. Bangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi apa benar itu hanya sekadar insomnia atau gangguan tidur biasa? Ataukah itu sebenarnya adalah panggilan? Inilah rahasia yang perlu kamu ketahui. Pukul 3 pagi adalah jam di mana suara Tuhan paling jelas terdengar. Bukan dalam bentuk suara keras dari langit, bukan pula dalam bentuk kilatan cahaya seperti dongeng masa kecil, tetapi dalam bentuk perasaan tenang yang tiba-tiba hadir, atau dorongan hati yang terasa sangat kuat untuk merenung, berdoa, dan mendekatkan diri. Waktu ini ibarat jembatan antara dunia luar yang bising dan dunia dalam yang sunyi, tempat di mana Tuhan bisa berbicara langsung kepada jiwamu jika kamu bersedia mendengarkan. Pada pukul 3 pagi, kamu sedang berada di titik kesadaran paling murni. Ketika segala gangguan dunia mulai lenyap, ketika ego sedang melemah, dan ketika hatimu sedang dalam kondisi paling jujur, itulah saat terbaik untuk menyerap pesan spiritual yang bisa mengubah hidupmu. Ini adalah waktu untuk menangis tanpa malu, untuk berdoa tanpa ragu, dan untuk menyampaikan semua keinginanmu tanpa batas. Karena pada saat inilah energi dari alam semesta sedang berpihak padamu. Pukulan terbesar dalam hidup terkadang tidak datang dari luar, tetapi dari kebisuan batin yang tidak menemukan arah. Tapi pada pukul 3 pagi, arah itu bisa datang dalam bentuk ide yang tiba-tiba muncul, kenangan yang kembali membimbingmu, atau sebuah pemahaman baru yang sebelumnya tertutup rapat. Tuhan tidak selalu berbicara dalam kata, terkadang Ia hadir dalam pemahaman, dalam damai, dalam rasa lega, atau bahkan dalam air mata yang mengalir tanpa sebab yang jelas. Banyak perubahan besar dalam hidup dimulai bukan dengan keramaian, tetapi dengan sunyi yang penuh makna. Dan sunyi itu hadir di pukul 3 pagi. Sunyi yang mengandung cahaya, yang membawa harapan, dan yang menyampaikan pesan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Jadi jika suatu hari nanti kamu kembali terbangun di jam ini, jangan tergesa menutup mata lagi. Duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dengarkan hatimu. Mungkin saja malam itu bukan malam biasa. Mungkin saja itulah malam di mana semesta dan Tuhan sedang bersepakat untuk memberimu jawaban. Dan kamu hanya perlu membuka hati untuk menerimanya. Karena pukul 3 pagi, lebih dari sekadar waktu, ia adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk percaya. Panggilan untuk menerima bahwa hidupmu tidak berakhir di sini. Justru ia sedang dimulai kembali dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 2. Panggilan ilahi di tengah keheningan. Ada saat dalam hidup di mana kamu merasa dunia begitu sunyi, seolah segala sesuatu diam membeku. Tapi ketahuilah
di balik keheningan itu ada panggilan yang sangat dalam. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, namun begitu nyaring bagi hati yang siap menerima. Dan panggilan itu datang saat yang lain tertidur. Ia menyapamu perlahan, membangunkanmu dari lelap dan berkata, "Bangkitlah, aku sedang berbicara kepadamu." Pukul 3 pagi bukan sekadar waktu yang tenang, tetapi waktu ketika panggilan ilahi mengetuk pintu jiwamu. Jika kamu pernah terbangun di jam ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengusik kesadaranmu, maka jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah undangan suci untuk hadir dalam ruang batinmu sendiri, di mana Tuhan menunggu untuk berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadirannya yang lembut dan penuh makna. Seringkali kita mencari jawaban di luar diri kita, pada orang lain, pada dunia, pada kebisingan. Tapi pada pukul 3 pagi, semesta menghapus semua distraksi. Tidak ada suara lain, tidak ada dering notifikasi, tidak ada hiruk-pikuk kehidupan. Hanya ada kamu, hatimu, dan suara yang selama ini mungkin tertutup oleh kegaduhan dunia. Pada saat itulah, kamu bisa mendengarnya lebih jelas. Dan suaranya tidak selalu berupa kalimat, tetapi bisa berupa rasa, rasa tenang, rasa lega, rasa dikuatkan, atau bahkan rasa ingin menangis tanpa tahu mengapa. Tuhan memanggil bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi. Ia memanggil karena kamu penting baginya. Karena ia melihat air matamu yang tidak pernah tumpah di depan orang lain. Ia mendengar doa-doamu yang hanya kau bisikan dalam diam. Ia tahu kelelahanmu, keraguanmu, perjuanganmu. Dan kini, saat dunia terdiam, ia ingin kamu tahu kamu tidak sendirian. Panggilan ilahi bukan hanya untuk orang suci. Ia untuk setiap jiwa yang sedang tersesat dan ingin pulang. Ia untuk kamu yang sedang mencari makna, yang sedang menahan luka, yang sedang menanti jawaban. Tuhan tidak menunggu kamu menjadi sempurna untuk memanggilmu. Justru dalam ketidaksempurnaanmu, Ia hadir paling dekat. Dan panggilan itu tidak datang setiap waktu. Ada momen-momen sakral yang sudah ditetapkan oleh semesta, dan pukul 3 pagi adalah salah satunya. Waktu di mana langit terbuka, energi spiritual mengalir deras, dan jiwa manusia berada pada puncak keterbukaan. Kamu hanya perlu hadir dengan hati yang jujur, hadir dengan kesediaan untuk mendengarkan meski tanpa tahu apa yang akan didengar. Jangan abaikan panggilan ini. Karena bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doamu yang dulu terasa tidak didengar. Bisa jadi ini adalah titik awal dari perubahan besar yang selama ini kamu tunggu. Panggilan ilahi tidak selalu disertai guntur dan petir. Kadang ia datang seperti bisikan yang halus di tengah malam, dan hanya mereka yang peka yang bisa menangkapnya. Maka jika kamu terbangun di waktu ini, jangan hanya kembali tidur. Duduklah, tenangkan dirimu, rasakan napasmu, ucapkan dalam hatimu, "Aku mendengarmu." Dan bukalah ruang di hatimu agar cahaya itu masuk. Karena saat Tuhan memanggil, Ia tidak hanya ingin kamu mendengar. Ia ingin kamu menerima. Ia ingin kamu berubah. Dan Ia ingin kamu berjalan
menuju versi terbaik dari dirimu yang telah lama tertidur. Panggilan ini bukan untuk ditunda. Ini adalah momen sakral yang telah disiapkan khusus untukmu. Sebuah janji bahwa bahkan di tengah gelapnya malam, cahaya masih bersinar. Dan mungkin cahaya itu sedang menyinarimu sekarang. Jadi, apakah kamu siap menjawab panggilan itu? Bagian 3. Mimpi sadar sebagai jembatan spiritual. Bayangkan dirimu berada di dalam mimpi, namun kamu sepenuhnya sadar. Kamu tahu kamu sedang bermimpi, tapi semuanya terasa nyata, bahkan lebih nyata daripada kehidupan yang kamu jalani setiap hari. Warna-warna lebih hidup, suara-suara lebih jernih, dan setiap perasaan yang kamu rasakan jauh lebih dalam. Inilah yang disebut mimpi sadar, atau dalam bahasa lain, lucid dream. Dan ketika itu terjadi pada pukul 3 pagi, itu bukan hanya pengalaman tidur yang istimewa. Itu adalah jembatan menuju yang ilahi. Mimpi sadar di waktu sakral ini adalah lebih dari sekadar perjalanan dalam alam bawah sadar. Ini adalah pertemuan spiritual. Sebuah ruang rahasia yang dibuka oleh semesta hanya bagi jiwa-jiwa yang terpilih, mereka yang sedang dalam pencarian akan kebenaran, makna, dan arah. Ketika tubuh terlelap, tetapi jiwamu terjaga, itulah saat di mana pesan-pesan langit bisa masuk tanpa penghalang, tanpa gangguan, tanpa keraguan. Banyak orang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur, sepotong fragmen dari pikiran yang tak selesai. Tapi tidak semua mimpi diciptakan sama. Ada mimpi yang hanya lewat, seperti bayangan, dan ada mimpi yang mengetuk pintu kesadaranmu, mengguncang hatimu, dan meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Mimpi sadar di pukul 3 pagi adalah jenis kedua. Ia datang membawa pesan. Ia datang membawa terang. Ia datang membawa arah. Dalam mimpi ini, kamu bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kamu mungkin melihat simbol-simbol, mendengar bisikan, atau bertemu sosok-sosok yang terasa familiar, meski tak pernah kamu kenal sebelumnya. Tapi jangan buru-buru menafsirkannya dengan logika, karena mimpi sadar adalah bahasa jiwa, bukan bahasa pikiran. Dan jiwa berbicara dengan perasaan, dengan intuisi, dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Tuhan seringkali memilih mimpi sebagai saluran komunikasinya, karena di sanalah kita paling jujur. Di sanalah ego tak bisa menghalangi. Di sanalah ketakutan tak bisa menyamar. Ketika kamu sadar dalam mimpi, kamu bukan hanya menjadi penonton, kamu menjadi peserta aktif dalam rencana ilahi yang sedang terbentuk. Kamu diberi kesempatan untuk bertanya, menerima, dan bahkan merasakan bagaimana masa depanmu bisa berubah jika kamu berani melangkah ke arah yang ditunjukkan. Dan ingatlah, mimpi sadar di pukul 3 pagi bukan sekadar pengalaman spiritual yang indah. Ia adalah panggilan tindakan. Apa yang kamu lihat, rasakan, dan pahami di dalamnya bukan untuk disimpan rapat-rapat. Itu adalah petunjuk. Sebuah kompas spiritual yang menunjukkan kemana kamu harus melangkah, apa yang harus kamu ubah, dan bagaimana kamu bisa menjadi lebih dekat dengan tujuan hidupmu yang sejati. Maka jangan abaikan mimpi seperti ini. Jika kamu terbangun dengan hati berdebar, dengan ingatan yang begitu kuat tentang apa yang baru saja kamu alami, duduklah sejenak.
tarik napas dalam-dalam. Tulis semua yang kamu ingat. Bicaralah pada jiwamu dan tanyakan, apa yang sedang Tuhan ingin aku ketahui dari mimpi ini? Jangan biarkan cahaya itu padam hanya karena kamu terlalu sibuk saat bangun. Mimpi sadar adalah karunia langka, jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Dan jika kamu cukup berani untuk melangkah di atasnya, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada harapanmu. Panggilan sejati dari semesta untuk menjadi siapa dirimu yang sebenarnya. Karena dalam tidurmu, Tuhan sedang bekerja, dan dalam mimpimu, Ia berbicara. Kini, saatnya kamu membuka hatimu untuk mendengar. Bagian 4. Berkah dan perubahan yang sedang datang. Bayangkan, langit yang tampak gelap itu sebenarnya sedang mengandung cahaya. Bayangkan malam yang sepi itu sebenarnya sedang syarat dengan gerakan tak terlihat. Gerakan yang membawa jawaban, perubahan, dan keajaiban. Saat kamu terbangun pada pukul 3 pagi, itu bukan hanya tentang kamu yang tidak bisa tidur. Itu tentang semesta yang sedang bersiap-siap untuk memberimu sesuatu yang luar biasa. Ini adalah waktu di mana berkah mulai turun perlahan, bukan dalam bentuk petir yang mengguncang langit, tapi seperti embun yang turun pelan, menyentuh hati yang terbuka, menyirami jiwa yang haus akan harapan. Berkah ini datang dalam bentuk yang mungkin tidak selalu kamu harapkan, tapi pasti selalu kamu butuhkan. Kadang ia hadir dalam bentuk pemahaman yang tiba-tiba, kadang dalam bentuk kelegaan yang tak bisa dijelaskan, kadang juga berupa jalan keluar dari permasalahan yang selama ini terasa buntu. Perubahan besar jarang datang dengan gemuruh. Ia datang dalam keheningan. Dalam kesunyian pukul 3 pagi, saat dunia lain sedang tertidur, pintu-pintu takdir mulai terbuka untukmu. Apa yang selama ini kamu doakan, gumamkan dalam hati, bisikkan dengan air mata, semua itu tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Dan sekarang, jawaban itu sedang berjalan ke arahmu. Perubahan yang kamu cari mungkin tidak datang dalam 1 hari, tapi percayalah, pukul 3 pagi adalah tanda bahwa perjalananmu menuju perubahan itu telah dimulai. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Energi hidupmu sedang bergeser. Semesta sedang menyusun ulang segala sesuatu agar mendukung pertumbuhanmu. Apa yang dulu menghambatmu akan mulai dilepaskan. Apa yang dulu menyakitimu akan mulai sembuh. Dan apa yang dulu tampak mustahil, pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Tapi perubahan itu tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Ia datang kepada mereka yang siap membuka hati, yang mau bergerak, yang mau mempercayai proses meski hasilnya belum terlihat. Jika kamu merasa seperti sedang berada di ujung jalan, ketahuilah bahwa sebenarnya kamu sedang berdiri di awal yang baru. Pintu lama boleh saja tertutup, tapi pintu baru sedang diketuk oleh takdirmu. Malam ini, mungkin kamu merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang ditemani oleh kekuatan tak kasat mata yang sedang bekerja untukmu. Pukulan hidup yang kamu anggap sebagai akhir
mungkin adalah awal dari babak paling indah dalam kisah hidupmu. Kamu hanya perlu percaya, membuka tanganmu, dan berkata dalam hatimu, "Aku siap menerima semua yang Tuhan siapkan untukku." Ingat, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada harapan yang terbuang. Semua akan datang tepat pada waktunya, dan waktu itu bisa jadi adalah sekarang. Pukul 3 pagi bukan sekadar waktu di jam dindingmu, tapi jam ilahi yang membawa getaran baru, jalan baru, dan kehidupan baru. Kamu tidak perlu mengerti semuanya hari ini. Yang kamu perlukan hanyalah keyakinan bahwa apapun yang sedang kamu hadapi sedang diatur ulang menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Bersiaplah, karena hidupmu akan berubah. Bukan nanti, tapi sedang berlangsung. Dan malam ini mungkin adalah awal dari semua keajaiban itu. Maka bukalah hatimu, sambutlah dengan harapan, dan percaya. Berkah yang kamu nantikan sedang datang, dan kamu layak menerimanya. Bagian 5. Tindakan dan kesiapan spiritual. Setiap panggilan agung tidak cukup hanya dijawab dengan kata ya. Ia membutuhkan kesiapan. Kesiapan hati, kesiapan jiwa, dan kesiapan untuk melangkah meski arah belum sepenuhnya tampak jelas. Ketika pukul 3 pagi mengetuk jendela kesadaranmu, itu bukan hanya tanda bahwa berkah sedang menuju padamu. Itu adalah ajakan untuk bersiap. Tuhan tidak hanya menurunkan berkat-Nya kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang siap. Siap untuk menerima, siap untuk berubah, dan siap untuk bertindak. Karena dalam dunia spiritual menerima bukan berarti diam. Menerima berarti membuka diri, bergerak dalam kebenaran, dan membiarkan cahaya menyinari sisi-sisi gelap dalam dirimu yang selama ini terabaikan. Pukulan terbesar dalam hidup seringkali datang bukan karena kita tidak memiliki potensi, tetapi karena kita belum siap menjemputnya. Banyak dari kita berdoa untuk perubahan, berharap untuk kebahagiaan, memohon untuk keajaiban, tapi ketika waktunya datang, kita masih terikat oleh keraguan, rasa takut, dan trauma masa lalu. Maka dari itu, sebelum berkah datang sepenuhnya, Tuhan mengundangmu untuk bersih-bersih. Bukan rumahmu, tapi hatimu. Bukan sekitarmu, tapi kesadaranmu. Kesiapan spiritual tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, dari waktu yang kau sediakan untuk diam dan merenung, dari doa-doa yang kamu panjatkan tanpa pamrih, dari keputusan untuk tetap baik meski dunia tidak adil. Ia tumbuh saat kamu mulai mendengarkan suara hatimu lebih dalam dan memisahkan mana suara takut dan mana suara Tuhan. Malam ini, Tuhan tidak hanya ingin kamu terbangun secara fisik. Ia ingin kamu terbangun secara batin. Karena perubahan sejati tidak datang dari luar, ia bermula dari dalam. Dari kesadaran yang bertumbuh, dari niat yang tulus, dan dari langkah kecil yang kamu ambil setiap hari dengan penuh keyakinan. Kesiapan spiritual adalah komitmenmu untuk tetap berjalan, meski jalan masih perlu berkabut. Ia adalah keberanianmu untuk berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya Tuhan sedang menuntunku ke arah yang benar."
Dan jika kamu merasa belum cukup kuat, belum cukup baik, belum cukup suci, ingatlah, Tuhan tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Ia hanya menunggu kamu bersedia. Bersedia membuka pintu. Bersedia menyalakan pelita. Bersedia mengambil satu langkah ke arah yang selama ini kamu doakan. Pukul 3 pagi bukanlah momen biasa. Ia adalah waktu di mana langit membuka diri dan semesta menyusun ulang takdirmu. Tapi hanya mereka yang siap yang akan menangkap peluang itu. Maka jangan biarkan panggilan ini berlalu begitu saja. Persiapkan dirimu, bersihkan hatimu dari beban lama. Tenangkan pikiranmu dari kekacauan dunia. Heningkan batinmu agar kamu bisa mendengar lebih jelas dan katakan pada dirimu, aku siap. Karena ketika kamu benar-benar siap, berkah tidak akan tertunda. Dan ketika kamu bergerak, semesta pun akan bergerak bersamamu. Jangan menunggu hari esok untuk mulai bersiap. Mulailah malam ini. Karena panggilan itu telah datang. Dan Tuhan sedang menunggumu di pintu gerbang perubahan. Bagian 6. Menyambut kesadaran baru dan tujuan hidup. Pada akhirnya, setiap panggilan, setiap mimpi, dan setiap berkah yang datang di pukul 3 pagi memiliki satu maksud yang lebih dalam. Membawamu kembali pada dirimu yang sejati. Bukan pada topeng yang kamu kenakan di siang hari. Bukan pada citra yang kamu bangun untuk menyenangkan orang lain. Tapi pada inti terdalam dari siapa kamu sebenarnya. Jiwa yang diciptakan dengan tujuan. Cahaya yang dikirim ke dunia dengan peran yang tak tergantikan. Pukul 3 pagi bukan hanya tentang terbangun. Ia adalah tentang terjaga. Terjaga dari kebiasaan yang membuatmu jauh dari makna. Terjaga dari rutinitas yang membuatmu lupa siapa kamu. Terjaga dari pikiran-pikiran yang menyesatkanmu dari arah sejati hidupmu. Ini adalah jam sakral ketika semesta mengundangmu untuk tidak hanya hidup, tetapi menghidupi kehidupanmu. Kesadaran baru yang datang pada waktu ini seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana namun menggetarkan. Sebuah pemahaman yang membuatmu menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu merasa ditemukan. Akhirnya kamu merasa diterima, didengar, dan disayangi oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Sesuatu yang selama ini kamu cari di luar, ternyata sudah tinggal di dalam hatimu selama ini. Tuhan tidak menciptakanmu untuk berjalan tanpa arah. Setiap detik hidupmu mengandung makna. Dan ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu mulai melangkah bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Kamu mulai memilih bukan karena ketakutan, tapi karena keyakinan. Kamu mulai hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk tumbuh dan memberi arti. Tujuan hidupmu tidak harus besar di mata dunia. Ia tidak harus menjadi sesuatu yang membuat semua orang bertepuk tangan. Kadang tujuanmu adalah menjadi pelita di tengah gelapnya hati orang lain. Kadang tujuanmu adalah menyembuhkan luka yang kamu pun pernah rasakan. Kadang tujuanmu adalah menjadi diri sendiri yang sepenuhnya utuh. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah dunia sekitarmu. Pukul 3 pagi adalah saat terbaik untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar aku inginkan? Dan lebih penting lagi,
apa yang benar-benar Tuhan inginkan dariku? Di saat dunia diam, kamu bisa mendengar jawabannya. Mungkin bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk rasa. Sebuah dorongan lembut yang membawamu lebih dekat pada pekerjaan yang kamu cintai, orang yang kamu hargai, atau jalan hidup yang selama ini kamu abaikan. Malam ini, izinkan dirimu untuk menyambut kesadaran baru itu. Peluk tujuan hidupmu meski kamu belum tahu sepenuhnya bentuknya. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu, jika diambil dengan kesadaran dan cinta, akan membawamu tepat ke tempat yang telah disiapkan untukmu. Tempat di mana hatimu merasa damai, di mana hidupmu terasa bermakna, dan di mana jiwamu merasa pulang. Jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk bangkit. Karena kesadaran yang kamu terima di pukul 3 pagi adalah cahaya yang akan menuntunmu melewati gelapnya keraguan. Dan di ujung cahaya itu ada kamu, versi terbaik dari dirimu, sedang menunggumu dengan tangan terbuka. Maka sambutlah pagi ini, bukan hanya sebagai pergantian waktu, tetapi sebagai peralihan kesadaran. Sebuah peralihan dari hidup yang biasa menuju hidup yang bermakna. Sebuah peralihan dari tidur panjang menuju kebangkitan jiwa. Dan dari sinilah perjalanan barumu dimulai, menuju takdirmu yang sejati, menuju tujuan hidup yang telah lama Tuhan tanam dalam hatimu. Kini, setelah semua pesan tersampaikan, izinkan hatimu diam sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan bahwa kamu sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru. Bukan sekadar hari yang berbeda, tapi hidup yang berbeda. Bukan hanya perubahan di luar, tapi kebangkitan di dalam. Pukul 3 pagi bukan lagi waktu yang kamu takuti, melainkan waktu yang kamu nantikan, karena di sanalah Tuhan membisikkan rencananya dengan lembut kepada jiwamu. Jika kamu pernah merasa sendirian, jika kamu pernah merasa tak ada yang mengerti, ketahuilah kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahmu. Ada cahaya yang terus menyala bahkan saat kamu merasa berada dalam kegelapan terdalam. Dan malam ini, kamu dipanggil bukan untuk bertanya, tetapi untuk percaya. Dipanggil bukan untuk mencari lebih jauh, tetapi untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Mulai detik ini, hiduplah dengan kesadaran bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu mau mendengarkan, karena kamu mau menerima, karena kamu mau bangkit. Biarkan setiap mimpi di pukul 3 pagi menjadi kompas yang menuntun arahmu. Jadikan setiap keheningan malam sebagai pelukan semesta yang meneguhkan hatimu. Dan sebelum kamu meninggalkan pesan ini, berikan tanda bahwa hatimu terbuka sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai wujud penerimaanmu. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak pernah tertinggal pesan-pesan spiritual yang akan datang. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima, siap melangkah, dan siap menjadi versi terbaik dari dirimu yang telah Tuhan rancang sejak awal. Ingatlah, hidup yang kamu impikan bukan sedang menjauh, ia sedang mendekat. Dan semuanya dimulai dari satu waktu yang penuh keheningan, pukul 3 pagi.